Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala at-tamhid at-tahdhir min shurur asy-syaitan. Inna Allah subhanahu wa ta'ala bi hikmatihi sallata 'ala al-'abdi 'aduwan 'aliman bi turuqi halakihi wa asbab syarri alladhi yulqihi fihi mutafanninan fiha khabiran biha harisan 'alaiha la yaqturu. لا يفتر يقظة ولا مناما ولهذا جاء ذكر هذا العدو وشأنه وجنوده ومكائده في القرآن كثيرا جدا لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته. Kita masuk ke tamhid, yaitu semi mukadimah kedua lah bisa dikatakan, skapur sirih, ya. pengantar untuk masuk madkhal bisa dikatakan at-tamhid, yaitu tentang pembahasan at-tahdhir min syururis syaitan. Tahdhir min syururis syaitan, terjemahannya apa ini? Kasyah. At-tahdhir min syururis syaitan. Iya. Jadi beliau ingin memperingatkan kita dari bahaya yang diberikan oleh setan berupa keburukan, ya. Peringatan dari keburukan setan. Di sini beliau mengatakan innallaha subhanahu wa ta'ala bihikmatihi sallata 'alal 'abdi 'aduwan 'aliman biduruki halakihi wa asbabi syarri alladhi yulqihi fihi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwasanya manusia itu senantiasa diawasi oleh setan, diuji bahwasanya setan itu mengetahui kelemahan manusia, diuji bahwasanya setan itu mengetahui bagaimana cara untuk melenyapkan manusia, menyesatkan manusia. Tentu itu semua bihikmatihi, itu semua ada hikmahnya, ya. Mutafanninan fiha, dan di antara ujian itu adalah setan itu mutafannin. Mutafannin itu apa, ikhwan? Ahli, ya. Fan itu apa? Ya cabang, ya bidang. Jadi setan itu mengetahui bidang kita, kelemahan kita bagaimana, ya, kita sukanya lalai dalam masalah apa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan seperti itu. Pasti ada bihikmatihi, ada hikmahnya. Khabiran biha, setan juga sangat teliti, tahu banget apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari dunia ini. Maka setan akan mengganggu dari jalan tersebut. Harisan 'alaiha, dan setan sangat semangat sekali, nggak pernah bosan ganggu kita, ya. Wala manaman, dan nggak pernah tidur. Tentunya ini semua termasuk sunnatullah, dan pasti ada apa? Hikmahnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walihada ja'a dzikru hadzal aduwi wa sya'nihi wa junudihi wa makaidihi fil Qur'ani katsiran jiddan. Tipu daya setan, permusuhan setan kepada manusia, ya, itu sangat banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tentunya sekali lagi itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah supaya kita membuktikan bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Lihajatin nufusi ila ma'rifati aduwiha, supaya kita juga tahu musuh kita itu siapa. Musuh kita itu bukan teman asrama, musuh kita itu bukan teman sekelas, musuh kita itu bukan teman sepondok, sealma mater, tapi musuh kita itu adalah setan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, fadhal iqra, qala azza wa jalla,
قال عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Nah ini kata Allah, Inna syaitana lakum adu, setan itulah musuh kalian. Ya, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan itu musuh. Jangan dijadikan setan itu teman. Jangan kebalik, setan dijadikan teman, teman dijadikan setan, seakan-akan kayak setan. Ini kebalik, ya. Musuh kita adalah setan. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan tersebut sebagai musuh yang nyata. Kemudian ayat ini dikomentari oleh Imam, siapa ini penulis Zadul Ma'ad, siapa? Siapa? Ibnu Qayyim? Bukan Ibnu Jauzi. Ibnu Qayyim. Nah, berarti masih beliau ya. Kalau tadi di kitab apa itu? Kitab apa Fan tadi yang mukadimah? Ada wadawa. Nah, kalau ini di Zadul Ma'ad. Kita ulang ya. Jadi di sini penulis hafizahullah taala mengatakan innallaha subhanahu wa taala nah, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala bihikmatihi, ya, dengan hikmahnya menakdirkan setan itu mengetahui jalan-jalan kebinasaan manusia. Setan itu mengetahui jalan-jalan kebinasaan manusia dan sebab-sebab yang kiranya manusia itu bisa terjerumus di dalamnya. Setan itu tahu. Kenapa kok setan tahu? Tadi alasannya apa? Ya tentunya untuk menguji kita, dan di balik itu pasti ada apa? Hikmahnya. Mutafanninan fiha. Setan itu sangat ahli, sangat tahu dengan apa yang kita lemah di dalamnya, kita condong di dalamnya. Khobiron, setan juga sangat teliti sekali bagaimana cara kita untuk terjerumus dalam kesesatan. Harison, Haris, mana Haris? Ya, Haris semangat sekali. Haris ini orangnya semangatnya, Masya Allah. Harison. Antum Haris apa Haris? Haris. Nah, yang tidak pernah futur dan nggak pernah tidur. Setan seperti itu. Walihada jaa dzikru hadzal aduwi wa sya'nihi wa junudihi wa makayidihi fil Qur'ani katsiran jiddan. Dalam masalah ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang musuh manusia, bagaimana dia bentuk perangainya, tentara-tentara setan itu bagaimana, tipu daya setan itu di mana, itu disebutkan secara banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan kata beliau kasiron jiddan. Kenapa itu ada? Supaya manusia itu mengetahui siapa musuhnya, ya, dan bagaimana cara untuk memeranginya dan berusaha lepas dari gangguan setan. Inilah diantara hikmah kenapa kok Allah menakdirkan kita memiliki musuh. Dan tentunya di sana ada hikmah-hikmah lainnya. Di sana masih ada hikmah-hikmah lain yang tidak kita ketahui. Dan tadi kita membaca ayat ini, innasyaitana lakum aduwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu musuh, jangan dijadikan teman. Ini dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-6. Fadol, Iqra, baca lagi ulang. Wal amru bittikhadhihi aduwa tanbihun ala istifraghil wus'i fi muharabatihi wa mujahadatihi ka'annahu aduwwun la yafturu wa la yuqassiru fi muharabatil 'abdi ala 'adadil anfasi. Allahu akbar, ya. Kata beliau, wal amru bittikhadhihi aduwan tanbihun ala istifraghil wus'i. Ya, bahwasanya perkara ini menjadikan setan sebagai musuh adalah sebuah peringatan bagi kita.
Berarti selama kita menganggap setan itu musuh kita, maka kita harus siap untuk mengerahkan segala tenaga, siap menghabiskan tenaga kita untuk melawan setan tersebut. Kenapa kita harus menghabiskan tenaga kita? Harus bersusah payah, harus siap setiap waktu melawan setan. Kenapa? Karena setan setiap waktu juga ingin menghancurkan kita. Berarti kalau setiap waktu setan ingin menghancurkan kita, kita juga harus menjaga diri kita setiap waktu juga. Ya. Tidak musiman wa mujahadatihi, dan kita harus enggak bosan-bosan untuk bermujahadah melawan setan. Ka'annahu aduwwun la yafturu wa la yuqassiru fi muharabatihil 'abd. Nah, fi muharabatil 'abd. Bahwasanya permusuhan setan itu enggak akan pernah selesai, enggak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Ala adadil anfas, sampai nyawa kita mati. Selama nyawa kita masih dikandung badan, maka setan berarti akan terus menggoda kita, akan terus mengganggu kita. Sampai berapa tahun kita di dunia ini? Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada di antara kita yang sampai 60 tahun. Berarti ya setan akan mengganggu selama 60 tahun. Ada juga di antara kita yang mungkin sampai 50 tahun, maka setan yang ganggunya 50 tahun. Atau mungkin ada di antara kita yang sampai 30 tahun, alah, 25 tahun, alah. Ya, berarti ya setan cuma sampai segitu saja ganggunya. Ala adadil anfas. Kemudian lanjut atau yang lain? Ada yang mau membaca? Nah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa qassarallahu ta'ala alaina min adawati syaitan li abina Adam alaihi salam ma fihi al-'idhatul balighah. فقد استطاع أن يغريه بالأكل من الشجرة وأن يخرجه من الجنة بكذبه وخداعه وأن يوقعه من مخالفة أمره وارتكاب نهيه. ثم قال عقب ذلك: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Wa qala azza wa jalla. Hasbuk. Kemudian di sini penulis mengatakan wa qassallahu ta'ala alaina min adawati syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang permusuhan setan. Li abina Adam, yaitu permusuhan setan kepada bapak kita Adam alaihi salam. Ma fihil 'idzatul balighah, yang di dalamnya ada pelajaran yang sangat berharga. Ketika setan mengganggu bapak kita, ya, Adam alaihi salam, itu di situ ada faedah yang besar. Faqad istata'a an yughriyahu bil akli minasy syajarah wa an yukhrijahu minal jannah bikadzbihi wa khida'ihi. Di antara ujiannya adalah Nabi Adam alaihi salam diganggu oleh setan untuk apa, ikhwan? Makan sebuah buah yang ada di pohon, mendekati, ya. Akan tapi hal tersebut ternyata malah membuat Nabi Adam dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuqi'ahu fi mukhalafati amrih. Yang dilakukan oleh Adam malah membuat Nabi Adam itu melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah kekeliruan, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa qala akiba dzalik, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wahai para anak keturunan Nabi Adam, wahai para manusia, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai setan itu memperdaya kalian.
dengan fitnahnya, dengan rayuannya, dengan godaannya, dengan janji manisnya, dengan hal-hal yang kayaknya bakalan terjadi. Tapi ternyata itu adalah ilusi. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan sampai kalian kena fitnah setan sebagaimana bapak kalian kena fitnah dari setan itu. Sehingga bapak kalian itu, ya orang tua kalian, dikeluarkan dari surga. Dan ketika dihukum di surga, ya, dikeluarkan dari surga, pakaiannya itu terbuka. Ya. Ini dalil semakin terlihat aurat seseorang, hakikatnya itu bukanlah tren, tapi apa? Hukuman. Ketika manusia, ya ketika seseorang atau seorang hamba, dia kok memakai pakaian yang semakin menampakkan auratnya, naudzubillah, baik laki-laki maupun perempuan, berarti tanpa dia sadari ataupun dia sadari, dia sedang dihukum sama Allah. Ya, dia dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Ya mungkin ada di sini, mungkin ada di sini, mungkin ada di pojok sana. Bukan santri ya, tapi pojok sana ya. Ya, anak nggak tunjuk antum nggak. Maksudnya ya mungkin ada yang mungkin ya kelantungan. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu setan ada di sekitar kita. Berarti kita setiap hari bersama dengan setan? Iya. Ya, sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tadi. Kemudian dalilnya, fadhal. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan siapa contohnya? Ya segala hal yang berbau maksiat, itulah langkah-langkah setan. Nanti disebutkan syarahnya ini tentang fahsya. Kemudian kata Allah, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka dia akan melakukan yang pertama fahsya ini, dan yang kedua dia akan terjerumus pada kemungkaran. Nah, pertanyaannya, apa itu al-fahsya? Dijelaskan oleh siapa ini? Imam siapa ini? Nomor 2 siapa? Tafsir lil alamat Ibn Utsaimin. Fadhal iqra. Ay la tasluqut turuqal lati yad'ukum ilaiha syaitan. Nah, di antara pesan maksud dari ayat tersebut adalah kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang menyeru kalian untuk bersama dengan setan. Berarti termasuk khutuwatus syaitan adalah ketika ada setan dari kalangan manusia ngajak antum untuk bermaksiat. Atau bisa juga antum mendatangi tempat yang kiranya di situ kemungkinan besar mengajak antum ke maksiat. Berarti langkah antum misal ya, naudzubillah, ke diskotik misal. Ada niatan pengen ke diskotik. Berarti langkah antum ini mau ngarah ke diskotik, itu antum sedang berada di khutuwatis syaitan. Karena kata siapa ini? Nomor 1 siapa? Syarhus Sunnah, kata Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi ini orang yang sangat tegas sekali, Pak. Bahkan disebutkan ya, ketika beliau lagi membahas manhaj, beliau itu sampai berpesan. Ini ada ucapan beliau di kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Beliau sampai ngomong kayak gini,
kalau engkau melihat ada seorang muslim lah ya, kok bermesra-mesraan dengan ahlul bid'ah, dia begitu loyal dengan ahlul bid'ah, maka tahdzir dia. Jangan kasih salam, jangan jawab salamnya, diamkan, jangan bicara sama dia. Sampai kapan? Sampai dia mati. Galak apa ora gue? Itu Imam Al-Baghawi. Kapan kita boleh ngobrol sama dia? Ketika dia meninggalkan kebid'ahannya. Kemudian beliau mengatakan, pada asalnya menghajar seseorang itu batasannya berapa? 3 hari. Tapi khusus untuk ahlul bid'ah boleh selamanya. Kalau antum nggak percaya, baca di kitab Kun Salafiyan 'alal Jadah, punyanya Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah. Ini beliau ngomong kayak gitu. Nah, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, la tasluku turuqal lati yad'ukum ilaiha syaitan. Kamu jangan sampai melangkah di jalan yang jalan itu akan mengajakmu kepada setan. Kemudian fadhal iqra fa innahu ya'muru bil fahsya wa hiya 'adha'imud dzunub wal munkar wa huwa ma dunaha minal ma'asi. Fa kullu ma'siyatin fa hiya min khutuwati syaitan. Sawa'un kanat tilkal ma'siyatu min fi'lil mahdhur aw min tarkil ma'mur fa innaha min khutuwati syaitan. Nah, barakallahu fiik. Kemudian disebutkan di sini fa innahu ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya setan itu akan mengajak engkau untuk melakukan fahsya, memerintah engkau untuk melakukan fahsya. Apa itu fahsya? Wahia adzaimudz dzunub. Fahsya itu kata Imam Al-Baghawi apa bukan? Oh, sudah Ibnu Utsaimin ya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fahsya itu adalah segala jenis dosa besar. Adapun mungkar wa huwa madunaha minal ma'asi. Perbuatan-perbuatan maksiat. Fakulu maksiatin fahiya min khutuwatis syaitan. Dan setiap perbuatan maksiat itu termasuk dari langkah-langkah setan. Sawa'un kanat tilkal ma'siyatu min fi'lil mahdhur aw min tarkil ma'mur. Baik itu meninggalkan melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang diperintahkan. Fa innaha min khutuwatis syaitan. Sesungguhnya itu termasuk jalan atau langkah-langkah setan. Nanti kalau nggak salah ada yang menafsirkan fahsya itu adalah di antara contohnya sifat pelit, ya. Seingat ana, ya. Kayak tadi di buku ana baca. Fahsya itu apa? Contohnya pelit, ya. Nah, nih. Mana al-bukhlu mana? Nah, ini. Ini termasuk fahsya. Kita lanjut dulu. Mau lanjut atau ada yang mau baca lagi? Siapa nama antum? Ahmad Rizal. Ahmad Zainal. Nah, fadhal iqra. Satu fakrah lagi. Wa 'alal mu'mini an yarfa'a qadamahu bi sur'atin wa yuhawwilaha ila tariqin nur. Indama yaktashifu anna al-khutwata allati amamahu hiya khutwatun min khutuwati syaitan wa yabta'idu an kulli amalin min a'mali syaitan tamaman kama qala Umar radhiyallahu anhu indama quri'at alaihi al-ayah innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Faqala intahaina. Nah, intahaina ikhwan, intahaina. Kita baca satu fakrah lagi tadi mana? Wa 'alal mu'min an yarfa'a qadamahu bi sur'atin wa yuhawwiluha ila tariqin nur. Dan sudah seharusnya wa yuhawwilaha. Sudah seharusnya seorang mukmin melangkahkan kakinya segera mungkin dan berusaha untuk menuju ke jalan
yang terang, yaitu jalan kebenaran. Jangan sampai ke jalan-jalan yang membawa dia kepada setan. Dan sudah seharusnya menjauhi amalan-amalan setan tamaman, secara sempurna. Apa bedanya tamaman sama kamilan? Al-yauma akmaltu dinakum. Terus wa atmamtu. Kenapa enggak wa akmaltu lagi, tapi atmamtu? Apa bedanya? Coba antum tanya Ustaz Abdul Husain ya. Tamaman, secara sempurna. Kalau setahu anak, coba nanti antum koreksi lagi. Tamaman itu sempurna yang enggak selesai. Jadi sempurna nanti akan butuh lagi. Tapi kalau kamal itu udah sempurna, mentok. Makanya Islam itu dikatakan akmaltu dinakum, karena memang habis itu enggak diboleh ditambahi lagi. Udah sempurna. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tamam ini sempurna, tapi kita terus butuh ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nikmat Allah udah sempurna, tapi kita akan terus memintanya. Contohnya kayak ilmu. Ilmu itu termasuk nikmat atau bukan? Nikmat. Dan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, Rabbi zidni ilman. Padahal sudah tamam, tapi masih butuh tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Meninggalkannya secara sempurna dan terus menerus, berarti kama qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu indama quri'at 'alaihil ayah, sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh Umar ya. Wallahu a'lam. Ini apakah berarti Umar pernah nenggak khamr ketika itu ya, dalam keadaan beriman? Wallahu a'lam. Yaitu ketika ayat yang dibacakan kepadanya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya, sesungguhnya setan itu menginginkan permusuhan di antara kalian. Dan baghdha itu apa? Kebencian satu sama lain. Ketika apa? Ketika melakukan khamr, minum khamr, pecucuan ya. Wal maisir, apa ini? Judi. Wa yasuddakum an dzikrillah. Apa ini? Sehingga kalian lalai dari mengingat Allah. Wa anis shalah, dan lalai dari salat. Fahal antum muntahun? Apakah setelah kalian mengetahui ini kalian enggak mau berhenti? Lalu Umar ngomong, "Iya, rampung, mandek." Langsung enggak minum lagi. Ini disebutkan di riwayat Imam Tirmidzi ya, disahkan oleh Syekhul Albani. Ini menunjukkan betapa luar biasanya keimanan para sahabat. Bahkan anak pernah dengar dengar kajiannya Ustaz Abdul Husain itu mengenai para sahabat ya. Ketika ayat pengharaman khamr itu turun, maka ketika itu para sahabat yang lagi minum langsung dimuntahkan, yang udah hampir masuk tenggorokan langsung dikeluarkan, yang masih nyetok gentong-gentong di rumah itu dihancurkan, gentong-gentong khamr. Sampai pada saat itu diceritakan dalam sebuah asar, kota Mekah dibanjiri dengan air khamr. Banjir kok kolesom ya. Banjir minuman keras. Berarti kan saking banyaknya. Coba sekarang amanah dihancurkan, bisa banjiri kalimanah apa? Amanah ya, amanah galon ya. Antum hancurkan apa toren, coba hancurkan. Kira-kira kalimanah banjir apa enggak? Enggak kayaknya. Berarti kan dulu sangat banyak sekali khamr di zaman itu ya. Tapi mereka masya Allah langsung berhenti. Menunjukkan keimanan mereka sangat kuat sekali ya. Bahkan saking kuatnya kalau mereka meruqyah pakai Al-Fatihah ngefek. Meruqyah pakai Al-Fatihah ngefek. Kita pakai surat apa? Sequran kadang walah dibeneran yang Cine ya.
Ya karena kita keimanannya tidak seperti para sahabat. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Istirahat, ya, naktatim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.